Doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat Tuhan sekalian ada dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan membaca dulu firman Tuhan pada hari ini. Saya akan memberikan tema dalam renungan firman Tuhan kita hari ini, yaitu bebas dari rasa ketakutan. Kita buka dan baca dulu dalam Mazmur 118 dari ayat 2 sampai 18. Mazmur 18 ayat 2 sampai 18. Firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk selamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah melilit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya. Ia menjadi pondoknya air hujan dan gelap awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya bersama hujan, es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya, hingga diserahkannya mereka. Kilat bertubi-tubi, hingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan napas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Kita melihat tema bebas dari rasa ketakutan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, bahagian firman Tuhan ini berbicara tentang perlindungan Tuhan di dalam hidup Daud. Kita melihat Daud dikejar-kejar oleh musuhnya pada waktu itu, yaitu Saul. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita memperhatikan di sana bahwa Saul dan tentara-tentaranya telah mengepung Daud dan ingin membinasakan Daud. Saudaraku, kadangkala tidak habis dalam pikiran kita. Saul seseorang yang pernah ditolong oleh Daud. Tetapi kita melihat pada akhirnya juga Saul mau membunuh Daud. Dalam pembacaan kita bahagian firman Tuhan ini, kalau kita memperhatikan di sini, Daud menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan perkataan ini
ini dengan nyanyiannya, pujiannya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuh-musuhnya dan dari tangan Saul pada waktu itu. Dan Daud berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Dia menyadari bahwa kekuatan itu yang dia miliki berasal daripada Tuhan. Keselamatan dirinya bukanlah semata-mata karena kehebatan. Daud boleh meloloskan diri dari kejaran Saul pada waktu itu. Tetapi kita melihat dengan cara yang ajaib. Tuhan turun tangan untuk menolong dia. Tuhan turun tangan untuk membebaskan dia. Dan pada saatnya Daud diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat yang ketiga juga dari Mazmur 18 ini dijelaskan, maka aku pun selamat dari musuhku. Jadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan meluputkan dia. Membebaskan dia dari maut. Membebaskan dia dari kematian pada waktu itu. Dengan alasan inilah Daud menaikkan nyanyiannya kepada Tuhan. Menaikkan syukurnya kepada Allahnya atas keselamatan yang Tuhan buat, yang Allah kerjakan baginya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-7 disebutkan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sini, saat Daud sedang terjepit dalam hidupnya. Daud dalam kesulitan kehidupannya, dalam ancaman antara hidup dan matinya Daud pada waktu itu. Kita melihat, dia tahu apa yang dia katakan di sini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah Tuhannya adalah Allah yang dapat diandalkan. Allah yang dapat dijagokan. Yang mampu memberikan keselamatan baginya. Oleh berdasarkan itulah Daud katakan, aku berseru kepada Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kalau kita berpikir, Daud juga bukan orang yang tidak punya kemampuan. Tentu Daud juga seorang yang punya kemampuan. Daud seorang yang punya strategi. Dia bukan orang sembarangan, tetapi dia juga punya pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Tetapi Daud dia tidak pernah berkata bahwa itu karena dirinya sendiri, karena strateginya sendiri, karena kemampuan, kekuatannya sendiri. Tetapi dia katakan ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam keadaan terjepit, aku berseru kepada Tuhan. Sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Di saat terjepitnya hidup ini, di saat sulitnya kehidupan yang sedang kita jalani, sejauh mana kita mengandalkan Tuhan? Sejauh mana kita mempercayakan Tuhan di dalam hidup kita? Tidak jarang kadangkala orang dengan segala persoalannya mengalami depresi, putus asa di dalam hidupnya. Tetapi Daud walaupun diperhadapkan dengan begitu sulit antara hidup dan matinya dia, katakan ketika aku dalam kesesakan, dalam kekalutan, dalam masalah, terjepitnya kehidupanku, aku berseru kepada Tuhan. Daud ingin mengajar kita semua untuk kita boleh mengandalkan Tuhan. Mencari Allah di dalam hidup kita, bukan mengandalkan strategi kita, bukan mengandalkan kekuatan kita. Mungkin kita seringkali berkata, oh ini karena saya hebat, wah ini karena saya bisa, oh karena saya memang punya trik-trik tertentu, sehingga saya bisa memperoleh segala sesuatu.
keselamatan bagi tubuh saya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, semuanya adalah daripada Tuhan. Apa yang kita nikmati dalam hidup ini, betul-betul berasal daripada Tuhan. Memiliki segala sesuatu, tetapi tanpa rasa selera kita menikmati hidup ini, tentu segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Allah lah yang membuat kita merasa lapar, merasa haus. Allah lah yang membuat kita memiliki rasa ingin makan, minum, dan lain sebagainya. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita dan memberikan itu kepada kita. Oleh karena itu, Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Dalam kekalutan, masalah, persoalan, pandemi yang sedang kita hadapi pada saat ini, mengajarkan kepada kita untuk kita berseru kepada Tuhan. Untuk kita mencari Allah dalam hidup kita. Kita bersyukur juga karena Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Dengan pandemi ini, kalau kita melihat di mana-mana, di Timur Tengah, di Eropa, di mana saja, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang juga sedang berkomitmen untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk menjadi penginjil, menginjili orang di tengah keadaan seperti ini. Banyak orang yang cari Tuhan. Banyak orang yang sungguh-sungguh mencari Allah dalam hidup mereka dan percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat-ayat awal adalah bahagian-bahagian yang menakutkan dalam diri Daud. Tetapi mulai dari ayat 17, di sana kita melihat adalah janji-janji Tuhan bagi Daud. Janji-janji Tuhan juga bagi orang-orang yang percaya. Dan di dalam ayat yang ke-18 dijelaskan, Ia melepaskan aku dari aku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Jadi Daud berkata di sini dalam ayat 18, Ia melepaskan aku dari apa? Dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Mungkin ada hal-hal dalam hidup kita yang kita anggap terlalu berat, yang tidak dapat kita tanggung, yang tidak dapat kita jalani di dalam hidup ini. Tetapi kesaksian Daud di sini kepada kita, dia menjelaskan bahwa Tuhan Allahnya dikatakan melepaskan dia daripadanya. Di sini dilukiskan Daud dengan orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang punya kedudukan dan juga punya posisi yang kuat sedang mengejarnya, yaitu Saul dengan tentara-tentaranya. Dan orang-orang yang membenci dia dikatakan, karena mereka terlalu kuat bagiku. Pengakuan Daud, mereka ini terlalu kuat bagi dia. Dan Daud seolah-olah mengatakan, aku tidak sanggup untuk melawan mereka. Aku tidak sanggup menghadapi mereka. Aku tidak sanggup untuk mengalahkan mereka. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita melihat Tuhan menyelamatkan dia. Walaupun Daud mengakui semuanya itu terlalu sulit untuk dia hadapi. Bahkan tidak mungkin untuk dia hadapi. Tetapi di situ udahlah dia melihat kekuatan Tuhan, kekuatan tangan Allah menyelamatkan dia, menolong dia. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
kita melihat pada bahagian-bahagian selanjutnya tentang sikap Daud di sini. Apa yang saya katakan dalam ayat 3 dan ayat yang seterusnya. Daud berseru kepada Tuhan. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini, Daud juga ingin mengajak kita untuk berseru kepada Allah. Mungkin ada banyak kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Sikap Daud, dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Allah dalam arti kata bahwa Daud tidak mau menyerah kepada keadaan. Dia tidak mau pasrah kepada situasi dan keadaan. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah kepada setiap persoalan hidup kita. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, Tuhan memampukannya bagi kita. Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, Daud dia membereskan hubungannya dengan Tuhan. Membereskan hubungannya dengan Allah. Berarti di sini dikatakan bahwa Daud semakin dekat dengan Allah. Dia semakin karib dengan Allah. Dan semakin lagi dia mempercayai Allah di dalam hidupnya. Atas setiap masalah, atas setiap persoalan. Sampai masalah-masalah itu selesai. Saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Di saat Daud mempercayakan Allah dalam hidupnya, berkat-berkat dia terima di dalam dirinya. Ayat 18-19 kita melihat di sana juga musuh-musuh, ikatan-ikatan dibebaskan oleh Tuhan. Jadi musuh-musuh dan ikatan-ikatan yang mengikat kehidupannya dihalaukan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya ayat 10 dan seterusnya juga kita lihat di sana ada pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang Daud rasakan bersama dengan Allah. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan lihat juga perkara-perkara dahsyat, pengalaman-pengalaman dahsyat akan Tuhan buat, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Cari Dia sampai ditemui. Seperti firman Tuhan dan pujian yang seringkali kita nyanyikan. Seperti sayang haus, rindu aliran sungaimu. Jadi di sini kita lihat pemazmur memberikan contoh dalam kita mencari Tuhan bagaikan seekor rusa yang haus. Dia mencari aliran sungai, mencari mata air. Di padang gurun, gerombolan rusa berjalan ke sana kemari. Tetapi di saat mereka sedang merasa kehausan, mereka akan berjalan dan mencari sumber air. Dan mereka tidak akan memperhatikan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Dan mereka terus berjalan, sampai mereka menemukan sumber air itu.
Jadi ini menjadi satu gambaran kehidupan kekristenan kita. Bahwa kita juga harus mencari Tuhan. Seperti rusa yang haus. Kerinduan kita yang kuat akan Tuhan. Walaupun di tengah pandemi yang ada, di tengah banyak persoalan yang ada di sekitar kita, yang ada di depan, di belakang, samping, kiri, kanan kita. Tetapi seharusnya itu jangan membawa pengaruh kita untuk kita tidak tetap maju mencari Tuhan. Sampai seperti rusa menemukan sumber air, mata air itu kemudian dia akan berhenti di sana. Kehidupan kekristenan kita juga memiliki rasa lapar, haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Jadi Yesus katakan bahwa dia adalah air hidup itu. Dia berkata kepada perempuan Samaria, jikalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu akan membawa rasa kesegaran dan kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Jadi di manakala kita cari Tuhan dan kita temukan Allah dalam hidup kita, air itu sendiri, firman Tuhan, Allah itu sendiri akan membawa rasa kesegaran dan kekuatan dan memulihkan tenaga kita, yaitu rohani kita untuk kita tetap kuat dalam kita mengiring Tuhan. Jangan melihat kepada situasi, jangan melihat kepada keadaan yang ada di sekitar kita, tetapi arahkanlah pandangan kita kepada Allah. Arahkanlah tujuan kita kepada Allah. Cari Tuhan sampai dia ditemukan di dalam hidup kita. Setelah kita menemukan dia, hidup di dalam dia, kita akan diberikan kekuatan. Kita akan diberikan kemampuan untuk kita jalani kehidupan ini. Sekali lagi, di tengah pandemi yang ada, yang sedang kita jalani pada saat ini, marilah kita cari Tuhan, andalkan Tuhan, mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Di saat kita mencari Dia dan berada di dalam pelukannya, itu semua akan melepaskan kita dari rasa ketakutan dan kekuatan. Carilah Tuhan sampai Dia ditemukan dan tetaplah berada dalam pelukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada siang hari. Baik jemaat Tuhan sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan pujian doktologi kita. Puji Allah pohon berkat dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita bangkit berdiri. Dengan sikap doa kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada dan juga kami bisa memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, agar firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan kami, di saat kami jalani hari-hari hidup kami, dengan semua perjuangan, tantangan dan pergumulan yang ada, secara khusus saat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Ajar kami untuk kami mencari Tuhan, dan kami terus berada dalam pelukan Tuhan. Dan kami begitu tahu dan percaya seperti Daud katakan, bahwa
di saat kami ada dalam genggaman Tuhan, itu semua akan mengusir rasa ketakutan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami serahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan program ini, yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Kiranya berkat firman-Mu juga sampai atas mereka, dan memberkati sepanjang hari-hari hidup mereka, yang mereka jalani dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa. Akhirnya jemaat Tuhan sekalian Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita pada siang hari ini telah berakhir. Kiranya kasih dan kemurahan daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta tuntunan pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan akan menolong dan menuntun kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa.